friends, welcome back to Max News. Kali ini bareng aku Kinan, aku Mita. Nah di segmen Max News kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi booming banget nih di Indonesia, Mit. Kira-kira kamu tahu nggak itu apa? Setauku sih K-pop ya, karena kan K-pop tuh sekarang lagi booming-boomingnya sampai ke US, sampai ke pelosok negara apapun kayaknya yang nggak tahu K-pop tuh cupu banget kayak nggak update sama peradaban. Bawa pesan ini ke persekutuanmu. Bener banget. Nah di segmen kali ini kita bakal bahas tentang K-pop nih. Jadi kayak sekarang lagi booming tuh BTS, Blackpink, terus apa lagi? NCT. Kalau kamu itu K-popers nggak sih sebenarnya? Aku sebenarnya di pertengahan antara K-pop dan Wibu tuh. Di tengahnya itu. Kayak aku suka K-pop tapi aku suka anime ya. Gitu. Oke. Jadi soalnya kayak di Instagramku tuh di explore-nya ada K-pop. Kalau K-pop kamu suka siapa? Stray Kids. Oh, Stray Kids. Oh my god. Oke. Tahu kan? Tahu aku tahu Kak. Boom 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 gitu kan lagunya. Harus setel ya lagunya semua. Enggak semuanya sih. Oke. Nah, kamu kan tau K-pop nih, setidaknya sedikit banyaknya tau K-pop. Kamu tau nggak sih apa sejarah K-pop? Dia dimulai dari tahun berapa? Kayak gitu. Enggak ya. Karena ya enggak aja. Oh, karena nggak pengen tahu juga ya. Nah, tapi kayaknya menarik buat kita bahas. Karena mengetahui cikal bakal gitu kan. Bener banget. Jadi kali ini kita bakal ngasih tahu kalian yang pecinta K-pop, mungkin buat adik-adik yang baru tahu K-pop biar tahu misalnya kayak K-pop tuh dari mana sih asalnya, tahun berapa sih dia ada. Jadi check this out. Oke, jadi dikutip dari tirto.id, ternyata K-pop ini tuh udah ada di tahun 1992, Mit. Wah, lama banget ya. Belum lahir nih aku. Dan ternyata kamu tau nggak siapa yang memulai pertama debut di K-pop? Gak tahu. Gak tahu ya. Jadi ada nih opa namanya Sotaji and Boys. Jadi dia mulai debut di Korea Selatan itu pada tanggal 23 Maret 1992 gitu. Nah, Sotaji ini kan kalau kita tahu K-pop itu biasanya genrenya pop, terus kayak lebih EDM gitu kan, karena dance. Nah, ternyata si Sotaji ini itu genrenya itu lebih ke hard rock, heavy metal kayak gitu. Jadi itu kamu baru tahu juga kan? Aku kira hard rock tuh nggak bisa dipakai dance loh. Bayangin hard rock ngedance. Jadi kayak cukup menarik juga sih. Terus, aku baca dulu. Nah, ternyata nih di tahun 1992 itu Sotaji udah hampir menjual 1,6 juta kopi album. Wah, dalam rentan waktu segitu. Jadi kayak bener-bener hits banget sih Sotaji ini dulu. Mungkin zaman-zamannya bapak kita tahu mungkin ya, atau sebenarnya. Bapakku masih nonton India kayak waktu itu belum. Oh iya, mungkin. Jadi pada tahun 1989 itu sampai 90-an awal ini si Sotaji ini ternyata bergabung di SM Entertainment. Jadi itu kayak sebuah label music gitu. Kalau kamu tahu Super Junior nggak? Sorry. Nah, itu termasuk dalam SM Entertainment. Jadi SM Entertainment itu lumayan besar di Korea gitu. Nah, selain SM Entertainment juga ada beberapa agensi yang foto sekarang, kayak misalnya ada YG, ada Pledis, terus juga Twice apa Twice? Twice itu di JYP. Oh, JYP. Bareng Stray Kids kan? Oh iya, bareng Stray Kids. Suka tuh Twice tuh. Jadi kayak ada beberapa agensi besar yang menaungi beberapa artis, kayak Blackpink itu di YG, terus BTS itu di HYBE gitu. Nah, kayak yang aku bilang di awal itu kan si Sotaji itu genrenya heavy metal, kayak lebih ke punk gitu. Gimana kok kita reaction performance mereka? Karena aku juga jujur aku juga belum tahu kayak performance mereka pada zaman itu. Nanti kita kayak lihat gitu loh, kayak perbandingan. Oh, ternyata zaman dulu K-pop itu kayak gitu. Kayak sekarang kan lebih kayak HD terus EDM. Nah, sekarang kita bakal reaction karyanya Sotaji di tahun 1992. Boleh. Kita play. Check this out. Ini 5 menit. YG Boys. Oh my god. Wah. Kualitas gambarnya 99%. Tapi dia lebih ke kayak hip hop gitu ya, gini ya. Iya nih, mana
Wah, tapi kayak lebih balad gitu ya. Lebih balad. Fashionnya ala-ala. Tapi fashionnya oke lah ya. Maksudnya kayak nggak terlalu bling-bling gitu kan, biasanya kayak idol K-pop tuh bling-bling gitu. Sama bodinya masih pada gini sih. Masih kayak belum ada catokan mungkin pada saat itu. Oh, dia kok lebih konsep band gitu. Wow. Wah. Wah, keren. Dance-nya tuh kayak lebih. Ini dia sendiri kan? Enggak, and boys kan dia bertiga. Oh iya. Mungkin kayak leadernya tuh si Sotaji mungkin gitu. Tapi keren sih, maksudnya dari musik zaman segitu tuh udah keren nggak sih 92. Tapi musiknya listening terus kayak gerakannya tuh kayak mudah ditiru gitu nggak sih? Nggak ribet gitu. Tapi live, maksudnya live. Live ya, nggak lip sync. Gitu. Iya bener. Nggak lip Kelihatan sync. kesusahannya. Nafasnya gitu kelihatannya. Aku suka baju yang oranye deh, cute, Oh yang besar. Tapi keren sih, kayak old school gitu. Terus juga dance-nya tuh nggak terlalu banyak-banyak ya. Iya, cuma kayak di poin-poin tertentu aja kan. Terus kayak kamu nggak sih kayak lagu K-pop zaman sekarang sama dulu tuh kayak lebih panjang durasi zaman dulu. Iya. Ya kan, kok sound kayak paling cuma 3 menit, yang paling lama 4 menit lah, ini 5 menit kan ya. Iya. Wah, 5 menit 26 detik. Keren sih. Terus mereka live juga nyanyi keren banget. Capek sih kayak gitu. Tapi kayaknya karena mereka training gitu nggak sih? Sempet dengar nggak sih ada training K-pop gitu? Jadi mereka bener-bener di training sebelum jadi artis gitu. Kalau di Indonesia kan kayak viral dulu nih, boom, ya udah jadi artis. Kalau di Korea tuh kayak bertahun-tahun baru mereka bisa jadi artis kayak gitu. Mungkin kayak lebih matang gitu ya dibandingin dia. Tapi penontonnya nggak gini ya, nggak terlalu kayak agresif, nggak ada live stick. Nggak ada yel-yel apa gitu. Dulu. Apa namanya tuh Namanya tuh apa ya? yang nyanyi. Nah, bikin aja, main Yanggi. Ya itu ya. Oke. Wah, akhirnya kita selesai nonton, keren banget. Dan lebih ke old school gitu. Terus kayak lagunya tuh bener-bener ngajak kita buat nyanyi walaupun kita nggak tahu, tapi kita joget gitu loh. Keren banget sih, Abang Sotaji and Friends. Nah, tadi kita kan udah lihat tuh videonya si Sotaji dan keren banget kan performance-nya. Tapi kamu nggak sih kira-kira kapan K-pop itu bisa sebesar sekarang? Maksudnya kayak apa yang menyebabkan K-pop itu sebesar sekarang? Nggak paham sih. Tapi aku dulu awal suka K-pop tuh gara-gara suka Big Bang. Oh, Big Bang. Oke. Iya sih, aku dulu juga sempat suka Big Bang. Kayak lebih genrenya lebih EDM gitu kan. Keren. Sama kayak Rebel Boys gitu. Kayak I'm a bad boy gitu banget. Tapi sebenarnya kenapa ya? Nah, ternyata K-pop bisa sebesar sekarang ini ada man behind K-pop ini. Jadi ada sesosok oppa ajusi namanya Lee So-man. Jadi Lee So-man ini tuh pendiri dan foundernya SM Entertainment yang aku bilang tadi, pendiri agensinya SM Entertainment yang ada Super Junior, ada Girls' Generation, SNSD kalau kamu tahu. Nah, jadi dia itu mengadakan survei, jadi kayak memperhatikan perilaku ABG di sana kayak gimana. Jadi kayak mereka tuh stigmanya tuh lebih jelas, kayak misalnya ABG di sana tuh lebih suka cowok yang putih, terus rambutnya tuh tertata dengan rapi, yang bisa ngedance, yang bisa nyanyi. Jadi dia tuh kayak menyimpulkan sendiri, oh kayaknya aku harus buat nih. Kayak tadi kan si Sotaji itu kan kayak lebih ya udah pakai baju biasa ngedance. Kalau sekarang tuh kan kayak lebih tertata gitu kan. K-pop lebih apa namanya, lebih rambutnya terstruktur rapi, terus pakai make up kan kadang-kadang. Ceweknya juga kayak jaga penampilan banget. Nah, dari situ tuh ternyata terbentuk apa namanya K-pop, maksudnya kayak terbentuk idola dambaan ABG maksudnya kayak kriteria orang-orang Korea tuh kayak opa-opa K-pop yang kita tahu tuh kayak gitu ternyata. Ternyata itu semua berasal dari research, guys. Yeah. Jadi jangan sepelekan research. Jangan kayak baru viral jadi artis kayak udah kalau misalnya dia nggak ada bakat. Mereka benar-benar ngebentuk berarti kan. Ngebentuk karakter brandingnya mereka kuat banget sih K-pop ya kan. Jadi kayak keren banget sih. Jadi
Nah di SM Entertainment itu selain ada Sotaji ini ada namanya HOT. Kalau orang Indonesia ngomongnya hot. Jadi dia tuh kayak boy band gitu juga sih. Mungkin lebih ke karakter boy bandnya tuh lebih kelihatan dibanding Sotaji tadi kan kayak cuma trio gitu kan. Nah HOT ini kepanjangannya tuh High Five of Teenager. Ini dong. Oh high five, oke. Dan kita kebetulan kita bukan teenager sih, jadi ya udahlah. Pernah sih. Oh pernah, sekarang udah. Masih loh. Oh masih, oke. Bisa lanjutkan. Nah ternyata albumnya HOT ini terjual 1,5 juta kopi. Banyak. Banyak banget. Dan ada juga hingga 2000 kopi katanya. Kata si artikel ini. Oke. Terus, nah mungkin karena HOT ini udah mulai membuming banget di Korea, lahirlah seperti ada Super Junior, ada SNSD, terus ada FX. Kalau kamu tahu di SM ada FX. X tuh yang girl band. Ya, girl band. Ada EXO juga kan, itu booming banget sih EXO. Nah, ternyata selain agensi juga di K-pop itu ada istilah-istilah baru nih Mit, seperti misalnya Gen. Jadi generasi 1, 2, 3 tuh ada. Jadi per generasi itu ada kelompok grup apa aja yang termasuk di dalamnya. Kayak tadi misalnya generasi pertama itu ada HOT yang dari SM, ada juga Shinhwa dan Sotaji juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau di generasi kedua ini itu kayaknya banyak yang kita tahu karena mulai booming banget di seluruh dunia itu di generasi kedua. Kayak misalnya ada Super Junior, sorry. Terus ada Big Bang yang kamu suka, Big Bang. Ada Girls' Generation atau SNSD juga masuk ke dalam gen kedua. Terus ada 21 juga termasuk dalam gen kedua begitu. Nah, kalau di gen ketiga ini itu ada EXO kayak tadi dan BTS juga termasuk di dalamnya di generasi ketiga kayak gitu. Blackpink juga termasuk generasi ketiga. Jadi per tahunnya tuh ada generasi-generasi baru gitu loh. Jadi nggak, kalau Indonesia kan nggak ada tuh misalnya generasi pertama siapa gitu, nggak ada. Kalau di K-pop tuh ada istilah generasi gitu loh. Nah segitu tuh informasi yang bisa aku kasih tahu ke kalian mengenai K-popers, tentang sejarah K-pop. Ternyata K-pop itu bukan melulu tentang BTS dan Blackpink kan. Sekarang buat adik-adik yang tahu cuma K-pop, BTS, K-pop, Blackpink, ternyata masih ada legenda-legenda K-pop lainnya yang membuat K-pop jadi booming sekarang. Benar banget. Jadi Mita lebih tahu kan tentang K-pop sekarang. Iya, jadi lebih tahu cikal bakal K-pop. Bener-bener. Akhir kata aku Kinan. Aku Mita. Kita berdua sign out. Bye-bye. Stay young, stay max with Jutu Max. Yeay. Oke.